Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan di hari yang ke-7. Semoga ibadah kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan esok lusa amal ibadah kita semakin baik daripada hari ini. Bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tercurah kepada junjungan kita, keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti uswahnya, yang kita ikuti tarbiyahnya, dengan harapan kita nanti diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, di suasana Ramadan tahun ini mungkin berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita rasakan keprihatinan yang luar biasa bersamaan dengan situasi di seluruh dunia merasakan adanya wabah COVID-19, termasuk kita rasakan di kota kita tercinta di Kabupaten Pacitan ini. Hal itu seiring dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita sejenak mengingat bareng-bareng terkait situasi saat ini, kita kaitkan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Di situ Allah menyebutkan walanabluwanna, ada huruf taukid. Itu menunjukkan bahwa pasti kita yang hidup di dunia ini, yang artinya walanabluwannakum, pasti kita akan kalian akan dicoba bisyai'im, dengan sesuatu, minal khauf, dengan rasa takut, walju, dan juga rasa lapar, kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta, wal anfusi, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada umat Islam yang bersabar menghadapi ujian ini. Allah telah berjanji akan memberi ujian kepada kita semua yang hidup di dunia ini. Yang pertama adalah rasa takut, takut terhadap musuh, takut terhadap rasa was-was, terhadap rasa kekhawatiran kita, contohnya dalam bepergian, atau mungkin kita merasa dimusuhi seseorang. Dan juga walju, rasa kelaparan. Ini kita rasakan saat ini dampak dari COVID yang bersamaan dengan bulan Ramadan ini. Banyak sekali saudara kita yang terkena PHK, banyak pekerjaan yang ditutup, banyak yang libur, dan otomatis akan berdampak kepada ma'isyah, kehidupan perekonomian dalam mencukupi keluarganya. Selanjutnya wa naqsim minal amwal, otomatis dampak itu dampak dari ditutupnya pekerjaan, di PHK, maka pemasukan atau banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sehingga Allah telah berjanji, pasti nanti kita akan dicoba dengan kekurangan harta. Tidak hanya itu, kekurangan harta itu bisa saja dengan kita kehilangan harta dengan adanya bencana, semisal tanah longsor, semisal kebanjiran, dan sebagainya yang telah kita rasakan beberapa tahun lalu di Pacitan. Banyak sekali kerugian harta yang tidak ternilai. Dan itu juga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya wal anfus wa naqsim minal anfus, maksudnya seperti itu. Kita kehilangan dari keluarga kita, anak kita yang kita sayangi meninggal dunia, orang tua kita yang kita sayangi telah tiada, maka itu adalah bentuk musibah atau ujian yang diberikan kepada kita selaku umat Islam yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-samarat, selanjutnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah tentang buah-buahan yang kita harapkan panennya sebagai sumber kehidupan kita. Contohnya, saat ini banyak petani yang menanam padi, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu habis panen. Namun panennya tidak bisa maksimal karena ada penyakit yang dikatakan dengan potong leher. Itu adalah bentuk nyata dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian wabasyiris sabirin, lanjutan ayat, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah melanjutkan dalam surat Al-Baqarah 156, yaitu salah satu indikator orang yang bersabar, kaum muslim yang sabar adalah ketika mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa melihat situasi yang kita rasakan saat ini, bahwa ujian telah kita rasakan, bahwa musibah telah diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 ini. Dan situasi itu sudah sangat persis dengan surat Al-Baqarah 155 ini. Maka mari kita bersama-sama menghadapi situasi ini dengan bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar itu adalah mudah diucapkan, namun terkadang sulit kita lakukan. Dari ayat ini ada beberapa ulama menafsirkan. Yang pertama, lafadz walanabluwannakum. Allah akan menguji kepada kita semua. Di situ dari kata al-ibtila, masdar dari ibtala'a yabtali'u ibtila'an, merupakan ujian untuk mengetahui sejauh mana kekuatan atau kelemahan orang yang diuji. Apabila yang diuji itu sabar dan ridho, maka itu adalah pahala yang nanti akan diterima di hari kiamat. Namun sebaliknya, apabila orang yang diuji itu justru mencaci, justru tidak merasa bagaimana menghadapi musibah itu, maka hal itu bisa menjadi sebuah siksaan yang didahulukan di dunia ini. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah menguji dan menempa hambanya untuk mengetahui sejauh mana kekuatannya, dan ujian itu tidak hanya dalam sebuah kesulitan saja, akan tetapi juga dalam kebahagiaan. Bagaimana Allah menguji hambanya dalam kebahagiaan, apakah dia bersyukur atau tidak, dan sebaliknya ketika Allah menguji dengan kesulitan, bagaimana dia menghadapinya, apakah bersabar atau justru sebaliknya mencaci maki dan tidak merasa bahwa itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang 156 di situ disebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Katsir melanjutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah sebagai penghibur kepada kaum muslimin yang sedang menerima ujian. Jadi Allah telah mengajarkan kepada kita selaku kaum muslimin, ketika kita mendapat ujian,
minimal kita akan mengucapkan istirja atau lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ akan menyadarkan kita dan kita akan mengetahui lebih dalam bahwa kita itu adalah milik Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka Allah berhak untuk berbuat apapun kepada kita. Sebagaimana kita apabila kita membuat sesuatu, bisa membuat sesuatu, maka kita akan sebisa mungkin, sebebas mungkin untuk berkreasi sesuai kehendak kita. Sama dengan hal ini, ketika Allah menguji kita, maka itu adalah hak Allah, itu kehendak Allah yang dilakukan kepada makhluknya. Maka salah satu perintahnya adalah minimal kita mengucapkan istirja, yaitu pengakuan kita bahwa kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Imam Nawawi Al-Bantani dalam matan Tanwirul Qulub menyebutkan sebagaimana sabda Nabi bahwa sabar, orang yang bersabar atau kriteria sabar itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kita berpuasa hari ini, kemudian sholat, kemudian sebentar lagi kita akan melaksanakan zakat, kemudian haji bagi yang mampu, serta kewajiban lainnya. Apabila kita bersabar dalam melakukan kewajiban ini, maka itu adalah bentuk taufik atau bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apabila kita telah mampu melaksanakan ibadah, tapi kita merasa ujub bahwa ini adalah datang dari kekuatan saya pribadi, tetapi melupakan bahwa itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diajarkan untuk membaca hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan menjauhi maksiat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada kekuatan menjalankan taat juga melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar menghadapi musibah. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, apabila kita tetap teguh, kita tetap berpegang pada prinsip. Saat ini kita sedang mengalami musibah dengan adanya COVID, wabah COVID. Maka apabila kita bisa melewatinya, insya Allah nanti ada hikmah di balik itu semua. Selain itu, yang kita hendaknya lakukan sebagaimana aturan yang ada di perintah, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah ini, kita juga disuruh ikhtiar batin. Bagaimana berperilaku hidup sehat, bagaimana tetap di rumah, dan hal-hal lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku ulil amri yang ada di negara kita ini. Selanjutnya, sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi gangguan manusia. Kita mungkin setiap hari atau tetap ada orang-orang yang menghasut kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menghibah kita. Itu adalah bentuk ujian yang diberikan kepada Allah kepada kita agar kita tetap bersabar menghadapi itu semua. Yang mana ketika kita bisa melewati itu, kita bisa melewati ujian-ujian itu, maka buahnya adalah cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui orang tersebut. Ketika ada orang menghasut pada kita, berarti Allah telah sayang kepada kita. Ada orang yang menghibah kepada kita, berarti Allah juga sayang kepada kita. Itu adalah bentuk cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui orang lain. Sabar yang keempat adalah sabar terhadap kefakiran. Dan ini adalah yang paling berat, karena sabda Nabi bahwa sabar terhadap kefakiran ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup dalam kefakiran itu
Sebagaimana disebutkan oleh Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis, kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang tetap bertahan dalam imannya, bertahan dalam Islamnya, sedangkan dia dalam keadaan kefakiran, maka orang itu telah lolos dari sebuah kekufuran. Karena keadaan fakir itu sangat rentan dengan terjadinya kekufuran. Sering kita jumpai banyak saudara kita sesama muslim karena ketidakmampuannya dalam ekonomi, karena keadaan fakirnya, sehingga kedatangan tamu yang notabene adalah itu misionaris dari agama lain, memberikan sembako, kemudian mengajak berobat atau memberi pakaian dan sebagainya. Karena keadaan fakirnya itu mereka terima, dan lama-kelamaan mereka dibujuk sehingga menjadi orang atau keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi juga wanti-wanti bahwa berhati-hatilah dalam keadaan fakir, karena itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Sehingga umat Islam hendaknya adalah orang yang mampu, orang yang cukup ekonominya, orang yang kuat ekonominya, sehingga tidak mudah terombang-ambingkan dalam keadaan kehidupannya yang fakir. Demikian kultum yang kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, ada kekurangan kesalahan itu karena kemampuan saya pribadi. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Anam, MPDI, Kepala SD Nuril Islam Pacitan, SD Nuris, dan juga pengasuh Ma'had Khalid bin Walid, MAN Pacitan, mengajak pada kaum muslimin, wal muslimat, Kabupaten Pacitan, dan warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien Kabupaten Pacitan, untuk segera melaksanakan, menunaikan zakat malnya, zakat pertaniannya, melalui NUKER Layisnu cabang Pacitan. Sekian, terima kasih.